Barang siapa, kata Imam Ja'far Shadiq, 3 kali saja bersolawat, niatkan untuk Rasulullah, benar-benar Anda ikhlas membaca solawat ini kepada Rasulullah, maka amalan itulah yang paling berat nanti di timbangan al-mizan. Masuk ke dalam alam selanjutnya, alamul hisab. Belum selesai. Setelah mizan akan ada orang-orang yang masih tinggal di mizan abadal abidin, tidak sampai kepada step selanjutnya. Jadi tidak kemudian dia di neraka. Itulah kenapa bersyukurnya kita untuk meninggal sekarang daripada meninggal di kiamat nanti. Karena kiamat ini gak ada lagi yang bisa menghadiahi. Kalau kita masih dalam perjalanan tadi ini dan masih ada dunia yang masih berjalan seperti ini, masih ada sanak saudara kita, orang-orang yang masih peduli sama kita, masih ada kita bekal-bekal yang mungkin menyelamatkan kita dari azab qabr, azab burhut, atau azab mizan, atau azab-azab yang selanjutnya yang akhirnya kita bisa masuk ke dalam step selanjutnya. Alam yang selanjutnya ketika Anda sudah mulai ribuan tahun di alam mizan ini, yaitu alam hisab. Dan di dalamnya hanya terdapat 2 macam orang, kata Imam Ja'far Shadiq, yaitu orang-orang ihdat atau takfir. Apa makna dari ihbat dan takfir? Dijelaskan di dalam hisabnya, itu sampai keikhlasan kita, amal ibadah kita, semuanya satu persatu mithqala dzarratin khairan yara. Kalau kita dalam kehidupan dunia ini kita seringkali kecewa kepada manusia ketika kita berbuat banyak kebaikan, akhirnya melakukan satu kesalahan, akhirnya kesalahan kita kebaikan tadi kita ini ternyata habis tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu hisab itu akan dihitung. Hisabnya Allah, ketahuilah hisabnya Allah jauh lebih relevan, lebih akuntabel dibanding hisabnya manusia. Karena setiap untuk kita, benar, inna hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan kita yang akan dihitung untuk menghapus semua kesalahan. Itulah dibalik. Matematikanya Allah ini tidak seperti matematikanya manusia. Kalau matematikanya manusia, kita berbuat kebaikan, dihapus keburukan kita? Belum tentu. Keburukan hanya dinilai keburukan. Kalau manusia dibalik, sayyi'at yudhibna hasanat. Tapi matematikanya Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding matematikanya manusia. Ada 2 macam tipe manusia, kata Imam Ja'far Shadiq, di dalam alam hisab ini, yaitu ihdat dan takfir. Takfir yang kita ketahui bersama adalah orang-orang yang selalu kufur dalam nikmatnya. Hisab ini yang sangat diperhitungkan adalah nikmat. Itu passwordnya untuk sukses di dalam alam hisab adalah bagaimana cara kita tidak boleh untuk mengkufurkan nikmat. Karena setiap muslim, setiap mukmin belum tentu kemusliman dan kemukminannya ini lolos di alam hisab. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur di dalam nikmatnya, maka dia akan menjadi kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, sering itu. Ketika kita dihadapkan ayat-ayat syukur, itu ke kufur. Kufur mukmin itu ada dalam satu. Tapi orang-orang yang tidak bersyukur, ini bahaya. Walaupun ada semukmin, semuslim apa, dia akan kufur. Karena kufur ini bukan hanya diartikan kufur dalam kita beribadah kepada Allah, tidak. Kufur nikmat juga berasal dari salah satu metode yang paling syirik. Syirik kecil sudah ada di dalam diri kita. Kufur ketika kita melakukan maksiat, melihat bahwa Allah ini gak ngelihat kalau kita melakukan ini, gak apa-apa, sedikit kita lakukan. Bisikan-bisikan setan seperti itu ternyata adalah perwujudan kufur, syirik juga yang paling mungkin kecil. Tidak kita terang-terangan kita syirik kepada Allah, tidak, tapi wujud kita untuk tidak bersyukur juga dinyatakan kufur.
takfir. Dan satu lagi kata Imam Ja'far Shadiq adalah ihbad, atau sia-sianya melakukan amalan tanpa iman. Apa ayatnya? Disebutkan di dalam surat Al-Lail, sering kita baca juga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi. Nah ini ihbad, ini orang-orang yang hanya memberi tapi tidak bertakwa dan tidak shaddaqa bil husna. 3. Sukses di alamul hisab ada 3. A'ta, kita memberi sesuatu. Cara berpikir kita, intelektual, rezeki, kebaikan, senyuman, semua hal-hal yang berbaunya ini tentang memberi, zakat, sedekah, apapun itu. A'ta, tanpa disertai dengan at-taqa, tanpa disertai dengan kita at-taqa, maka Anda akan diganjar, bukan enggak? Tetap diberikan hisabnya. Anda akan diberikan sebuah hal yang juga kebaikan, tapi sampai pada sini saja, a'ta saja. Tapi Anda a'ta wattaqa, Anda harus bertakwa. Memberi untuk niat kepada Allah, fisabilillah. Tadi itu yang kita sebutkan di awal. Tidak hanya kita memberi, tapi kita meyakini apa yang kita beri tadi, bahwa perwujudan kita untuk takwa kepada Allah, ini untuk Allah. Imam Husain semuanya diberikan oleh Allah. Emas, ya, dalam riwayat Karbala itu dibeli. Jadi bukan kemudian Ahlul Bait mati di dalam tanahnya orang, tidak. Dalam riwayat ada yang bilang 2 Muharram atau 4 Muharram ketika Imam Husain sampai di dalam Nainawa di Karbala, apa nama pada ini? Ini tempat nanti aku beli semua tanah ini dengan uangku yang tersisa. Dibeli oleh orang-orang, oleh sahabatnya kepada orang-orang yang punya tanah di sana itu. Jadi bukan kemudian dia mati di dalam lahannya orang, tidak. Semua Imam Husain itu memberikan semuanya untuk Allah dan untuk lahannya kepada dirinya sendiri. Jangan kemudian juga ini mati di lahannya orang ini gini. Sampai di detail itu Imam Husain mengetahui bagaimana step-step nanti dihisab soalnya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jadi enggak cukup a'ta wattaqa, Anda diberikan hisabnya, nanti Anda diberikan ganjaran setelah Anda memberi, Anda bertakwa, tapi saddaqa bil husna enggak? Apa saddaqa bil husna? Jadi mufassirin sepakat husna tidak hanya bersedekah atas nama kebaikan, karena ini repetisi dan tidak mungkin Al-Quran itu merepetisi, mengulang apa yang tadi di awal diberi. Atau sodako sama atau ini kan sama. Nah, ini sebuah perwujudan yang menurut beberapa ulama mufassirin ini berulang, tapi sodako bil husna maknanya adalah Anda bersedekah untuk akhiratnya Anda. Husna ini adalah dimaknai dengan digarisbawahi dengan akhirat. Anda planning, Anda berkegiatan, Anda berencana Anda untuk akhirat atau tidak. Setelah Anda memberi, dengan Anda memberi, Anda bertakwa wa saddaqa bil husna. Dalam tafsir yang lain menyebutkan husna adalah untuk Al-Husain. Bagaimana amalan kita ini bisa atau wattaqa dan berasaskan berguru tadi itu ketika ditanya oleh Munkar, Anda berguru sama siapa? Ditanya itu wa saddaqa bil husna, kita hanya kepada Al-Husain. Dalam sebuah riwayat disajikan ada salah satu masa nanti di mana setiap orang ini sudah dipersilahkan untuk masuk ke surga, tapi dia tidak melihat mana Sayyidus Syababi Ahlil Jannah. Ya Allah, kalau aku tidak masuk ke surga bersama orang ini, disebutkan Sayyidus Syababi Ahlil Jannah, baiknya aku ke neraka saja. Tidak baik surga untukku tanpa bertemu dengan dia. Di akhirnya kemudian datanglah Imam Husain, dibukakan tabirnya pada Imam Husain, akhirnya diajaklah Sayyidus Syababi Ahlil Jannah, orang-orang yang masuk surga harus melewati Sayyidus Syababi Ahlil Jannah, harus punya pemimpin. Anda masuk surga nggak ada pemimpin, siapa? Kita mau
Gak usah umroh, gak usah ziarah, kita mau ziarah wali aja, kalau gak ada pemimpin, gak ada panduannya, kita ini tersesat. Masuk di surga pun demikian. Tidak kemudian surga dibebaskan kepada mereka, tidak. Hada wa saddaqa bil husna. Apakah itu perwujudannya adalah Anda untuk kepada Imam Husain, bersedekah untuk Imam Husain, membuat acara-acara Husainiyah, atau Anda memang ujungnya untuk apa nanti? Ujungnya untuk akhirat juga. Jadi husna dengan akhirat dengan Imam Husain ini satu korelasi yang sama. Masih dalam satu sirkulasi plan kita nanti di akhirat. Wa amma man bakhila, ini sudah bukan atau lagi. Bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi ada takfir, ada ihbad di dalam satu alam hisab tadi. Itu akan ditanya kita satu persatu, ngantri. Anda membuat acara Husain ini untuk riya, untuk ujub, atau untuk dirimu, atau untuk orang lain, atau untuk apa? Disebutkan di dalam ceritanya Ayatullah Najafi Kucai, ini luar biasa sekali. Apakah kita lolos? Selanjutnya baru kita ke Siratal Mustaqim, baru ke alam sirat. Di dalam alam sirat ini, kata Imam Ja'far Shadiq, terdapat 7 jalan aqabah. Aqabah itu jalan yang naik. Jadi sirat ini ya, kalau kita kan riwayatnya, ceritanya selalunya kita itu ada helai rambut dibagi 7, tajamnya lebih daripada pedang. Ini tidak sampai di situ saja. Ini jalannya ada 7 jalan naik. Masih ada 7 step untuk naik ke atas. Jadi tidak lurus, jalannya naik menurut Imam Ja'far Shadiq ini. Dan setiap pos itu 70 farsah. 1 farsah 5,5 kilo. Nah, kita jalan 5 kilo di Siratal Mustaqim. Dan di setiap pos jalan naik tadi itu ada pertanyaan-pertanyaan lagi di dalam siratnya kita. Jangan kemudian kita bayangkan itu jembatan lurus saja, sirat mustaqim. Ini kalau ziarah itu mustaqim kita ingat ya, ini siratal mustaqim. Tidak, siratal mustaqim 7 level naik ke atas, dan setiap 7 tadi itu dipertanyakan lagi satu persatu. Yang pertama yaitu rahim atau amanah atau wilayah. 7 farsah yang pertama. Jadi 7 jalan naik, 70 farsah setiap jalan. 350 kilo, 5,5 kilo dikali 70, kurang lebih 400 kilo. Satu jalan sirotnya tadi ada 7. Jadi 400 dikali 7. Itulah Siratal Mustaqim. Masih panjang lagi, belum selesai Siratal lurus nih. Yang pertama yang akan ditanya, pos pertama dalam Siratal Mustaqim adalah rahim atau amanah atau wilayah kita kepada Ahlul Bait. Ikhlastah Anda ini dengan Ahlul Bait? Sejauh apa Anda beriman kepada Ahlul Bait? Lolos kita, seluruh amanah-amanah kita sudah dilaksanakan, baru kemudian kita masuk ke 70 farsah yang kedua. Masih ada pintu yang kedua lagi yang namanya sholat. Ditanya lagi, jadi belum selesai. Zakat yang ketiga, puasa, haji yang keenam, kebersihan, taharah, itu ada di dalam sirat. Yang paling akhir adalah haknya orang lain. Sirat yang ketujuh, 70 farsah yang ketujuh itu adalah haknya orang lain, sudah selesai atau belum. Itu akan dipertanggungjawabkan. Setelah itu semuanya selesai, di bawahnya itu sudah ada neraka. Jadi sirat ini sebenarnya pintu neraka. Yang kita lewati untuk menuju surga ini adalah pintu neraka. Neraka-neraka yang kalau nggak bisa jawab tidak selesai jatuh. Jadi untuk melewati surga itu harus lewat neraka. Untuk bisa mendapatkan keabadian kita harus lewat dunia. Semua. Innamal usri yusra, ya ini nanti sama persis seperti nanti di dalam
Fasanuyassiruhu lil yusra atau fasanuyassiruhu lil usra? Yang mana? 7 jalan naik Aqabah di dalam sirat. Jadi ini saya tidak bicara tentang bagaimana halusnya rambut dibagi 7 kemudian tajam, itu satu hal. Tapi 7 pintu tadi ini yang masih berjalan jauh di dalam sirat ini, itu yang masih harus kita perbaiki. Amanah kita atau wilayah kita kepada Ahlul Bait, atau amanah orang-orang lain yang ada dalam diri kita, sholat kita, zakat, itu akan dipertanggungjawabkan. Masih ada hak zakat di dalam diri kita, walaupun kata Imam Ja'far itu 15 qiyat. 15 qiyat itu dirupiahkan kurang lebih 500 rupiah atau 2.000 rupiah. Masih ada hak zakatnya orang lain di dalam diri kita, belum selesai dipertanyakan di sini. Mithqala dzarratin khairiyah aw syarriyah. Yang keempat, puasa. Benar kita puasanya? Apakah hanya wajibnya saja? Sunnah-sunnahnya gimana? Nazar-nazarnya, kodok-kodoknya. Haji, amalan kita sudah haji atau belum? Ini wajib haji. Bagaimana nanti, apakah haji itu mahal? Itu satu dan lain hal. Rezeki hanya milik Allah. Apakah kita niatnya mukmin? Tadi kita bicara sedikit. Orang mukmin ini niatnya saja khairun min amali. Gak sampai kita haji, tapi kita niat sungguh-sungguh, nabung segala amalan kita lakukan untuk haji. Akhirnya kita meninggal sebelum haji, insya Allah sudah ditulis sebagai niat haji. Tapi bagaimana cara kita untuk mengejawantahkan haji ini tadi adalah wajib. Di dalam diri kita ini termaktub untuk kita masih haji. Apakah hanya diselesaikan, dikodokkan lewat ziarah arba'in? Belum tentu. Kita di dalam Lailatul Qadar kita, ketika kita baca setiap doa iftitah yang kita baca setelah habis buka puasa, kalau di bulan Ramadan, Allahumma rizukna hajja baitikal haram. Jadi di dalam Lailatul Qadar yang lebih mulia 83 tahun, 1000 bulan tadi ini, yang kita minta di situ tuh, kita minta haji di situ. Kemuliaan Lailatul Qadar ini di atasnya itu masih adalah haji. Itulah pentingnya kita untuk melaksanakan haji. Jangan sampai karena beratnya biaya dan lain sebagainya itu menggugurkan niat kita. Tidak. Tetap niat kita untuk haji harus ada. Bagaimana cara kita, ikhtiar kita, berjuang kita untuk haji itu harus ada. Walaupun tabungan yang masih sedikit itu harus diadakan untuk kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang tetap menjalankan haji. Karena ini dipertanyakan di Siratul Mustaqim, gerbang nomor 5 nanti. Aqabah nomor 5. Yang ke-6, kebersihan hati. Semua tadi itu bab thaharah dan lain sebagainya itu simpel sebenarnya kebersihan. Dan yang ke-7 adalah haknya orang lain. Sedikit sampai 1 menit akan kita tutup dengan surga dan neraka. Bagaimana keadaan yang ada di neraka dan yang ada di surga? Anak tidak akan panjang lebar bagaimana menjelaskan tentang neraka sifat-sifatnya dan surga tentang sifat-sifatnya, karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Kata Imam Ali bin Musa Ar-Ridha ketika ditanya, bagaimana sifat surga itu ya Imam? Bagaimana sifat dalam neraka itu nanti ya Imam? Mala ainun ra'at, tidak ada satupun mata yang pernah melihat. Wala udhunun sami'at, dan telinga-telinga yang pernah mendengar. Wala khatra ala qalbil bashar, walaupun terlintas di dalam hati aja tidak. Semua yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, neraka sakar, neraka yang jahanam dan lain sebagainya. Begitu juga keindahan-keindahan surga yang air, sungai terbuat dari madu, terbuat dari susu, itu tidak pernah terlihat manusia, dan itu merupakan kiasan sehingga kita ingin ke surga. Tapi ada yang pernah melihat? Itulah kenapa hanya sedikit sifat-sifat saja, dan utamanya akan Al-Fakir sebutkan tentang neraka. Yang pertama adalah neraka paling atas, namanya Hawiyah, atau orang-orang untuk munafik, untuk orang-orang yang munafik dan kafirin. Jahim,
untuk orang-orang yang musyrik, sabian untuk penyembah bintang. Nah, kita nanti ini mulai sering kita ingat nih dulu pelajaran kita di madrasah atau teman mungkin masih, tapi macam-macam ini yang disebutkan dalam Ahlul Bait. Lazza atau neraka khusus setan, hutamah untuk orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, dan sa'ir untuk orang-orang Kristen yang pada zamannya dia tidak beriman kepada Injil. Dan yang paling bawah ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyebutkan ini adalah satu riwayat apa saja neraka itu ya Jibril, ketika Rasulullah tanya sampai kepada nomor 7 setelah diucapkan ini yang ketujuh, Jibril ini agak sedikit terdiam. Ya Rasulullah, yang ketujuh namanya Jahannam untuk umat yang tidak berwilayah, yang tidak selesai, yang melakukan keburukan-keburukan berada di dalam riwayat ketika Rasulullah disebutkan tentang Jahannam ini pingsan selama 2 hari, nangis, beribadah, doa, seluruh sahabatnya, seluruh umatnya diajak untuk berdoa bagaimana bisa menyelamatkan umatnya Muhammad ini dari neraka Jahannam. Karena kenapa neraka Jahannam ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Karena mukjizat Nabi Muhammad tidak seperti mukjizat para nabi-nabi Allah yang lain. Dipecahkan lautan baru kemudian mereka sadar, dipecahkan dibuatkan kayak tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tidak, umatnya Nabi Muhammad diberikan mukjizat, diberikan sebuah peribadatan bukan karomah-karomah yang levelnya seperti itu, tapi lewat logika. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini umat yang paling matang dalam berpikir, sehingga ketika tidak memakai hati dengan akalnya maka menjadi orang yang paling bobrok, balhum adallu sabil. Kita seringkali saya cerita tentang, kita ingatkan tentang Abdurrahman bin Muljam. Bagaimana Shimir Dhil Jawshan, mereka melihat di depan mata mereka, mereka beribadah, sholat di belakangnya para imam maksumin, tapi masih belum mendapatkan hidayah sampai pada akhir hayat hidupnya. Itu kenemenan, bahasa Jawanya kebangetan. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad yang diberikan rasio berpikir, hati dengan akal yang paling sempurna di antara semua nabi-nabi Allah yang lain, ternyata malah tidak dipakai. Sehingga itulah fungsinya Jahannam. Fanaudzubillah min dzalik. Terakhir, sifat-sifat surga yang kita ketahui tadi sedikit kita singgung, bagaimana surga untuk para orang-orang yang berwilayah itu semuanya sama. Nah, kalau kita kemudian dulu dibagikan pintu sholat, pintu rayyan, pintu-pintu yang lain ini, semuanya tadi ini wallahu a'lam, Allah yang paling maha tahu. Namun yang paling kita rindukan adalah kita bisa bersama Sayyidus Syababi Ahlil Jannah. Karena tanpa masuk surga bersama Sayyidus Syababi Ahlil Jannah, apa arti surga? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa? Bagaimana syafaat itu bisa kita dapatkan? Sampailah kepada surga itu tidak ada lagi barrier antara manusia kepada tadi itu ya Fadil Abbas, tidak. Sampai seperti inilah al-mutahharun yang sejati. Qad aflaha man tazakka. Karena dalam proses hisab, mizan, kubur, barzakh tadi ini adalah proses pensucian, tidak berhenti. Suci, benar-benar suci, baru kita bisa ketemu Sayyidi Syababi Ahlil Jannah di surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan 1 2 15 menit.